Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bakal bahas mengenai tes wawasan kebangsaan ya. Oke, nomor 1. Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan HAM adalah, yang mana jawabannya? Ini jawabannya adalah yang A, Piagam HAM Indonesia. Kenapa Piagam HAM Indonesia? Jadi si Piagam HAM Indonesia ini berkaitan dengan yang pertama ini pembukaan UUD 1945 ya, udah pasti. Yang kedua Piagam Jakarta. Piagam Jakarta tanggal berapa? 22 Juni 1945. Terus batang tubuh UUD 1945. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi dibuat oleh siapa? Ketika keadaan apa? Coba kalian searching aja ya. Itu Rengas Dengklok. Baca Rengas Dengklok. Terus dan Piagam Madinah. Apa isi Piagam Madinah? Ya silahkan dibaca aja. Jadi si Piagam HAM di Indonesia ini berada dalam ketetapan MPR atau Tetap MPR nomor 18 tahun 1998. Nah, ini ada pembukaannya bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola pemelihara alam secara seimbang bla 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 bla. Dan ada beberapa isinya. Isi pokoknya ini ada 10 bab ya. Yang pertama hak untuk hidup, kedua hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yang ketiga hak mengembangkan diri, yang keempat bab 4-nya hak keadilan, lalu ada hak kemerdekaan, yang keenam hak atas kebebasan informasi, lalu ada hak keamanan, hak kesejahteraan, yang kesembilan ini kewajiban, yang ke-10 perlindungan dan kemajuan. Nah, ini adalah isi-isi tentang Piagam HAM Indonesia yang terkandung dalam TAP MPR nomor 18 tahun 1998. Kalian baca lagi detailnya. Itu adalah jawaban untuk nomor 1. Nomor 2, yang menjadi kausa finalis atau kausa final dari Pancasila adalah, kalau kita melihat kunci jawabannya, itu kausa final yang dimaksud dalam soal ini adalah rumusan dasar yang final itu Pancasila tercantum dalam apa. Nah, kalau itu kita bisa tahu bahwa rumusan dasar Pancasila ini tercantum dalam Piagam Jakarta. Tapi dalam Piagam Jakarta untuk sila kesatunya beda ya, ketuhanan dengan kebebasan bla 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 bla, yang masih Islam, yang selanjutnya ditentang ya oleh salah satu pemuda dari Papua ya, kalian pasti ingat itu. Nah, tapi beberapa sumber mengatakan bahwa kausa final atau kausa finalis itu artinya adalah asal mula tujuan. Nah, tujuan yang dirumuskan dan dibahasnya Pancasila adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Adapun asal mula tujuannya yaitu para anggota BPUPKI dan Panitia 9, termasuk Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebelum ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar negara yang sah. Nah, berarti kalau misalkan melihat dari arti ini, si kausa finalis Pancasila ini adalah BPUPKI dan PPKI. Nah, aku sendiri lebih setuju dengan jawaban yang BPUPKI dan PPKI karena arti kausa finalis ini itu adalah asal mula tujuan. Jadi bukan statement final, bukan. Kalau statement final kan, statement final itu ada di Piagam Jakarta. Jadi kalian bisa coba, kalau kalian punya pemikiran sendiri ya kalian coba cari tahu. Tapi kalau dari aku jawabannya adalah PPKI dan BPUPKI. Jadi ada 2 jawaban. Oke, nomor 3, yang bukan termasuk prinsip-prinsip dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah, nah, pada tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno mengajukan rumusan dasar negara yang memiliki 5 pokok, yaitu yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti yang bukan adalah yang B, kekeluargaan, karena kekeluargaan ini adalah ini ya, masuknya ke gotong royong, Ekasila. Ada Pancasila, diekstrak jadi Trisila, diekstrak lagi jadi Ekasila. Apa aja isinya Trisila? Coba googling. Oke, baca-baca lagi. Nomor 4, berdasarkan TAP MPR nomor 20 /MPR 1966, Pancasila menempati tempat tinggal tertinggi sebagai hukum di negara Republik Indonesia. Karena Pancasila merupakan ini tercantum dalam TAP MPR.
nomor 20 tersebut. Apa aja isinya? Coba kalian baca, siapa tahu bakal keluar lagi. Oke, selanjutnya nomor 5 yang diatur oleh hukum dasar negara adalah hukum dasar negara mengatur susunan organisasi suatu negara, lalu membatasi tugas dan wewenang organ-organ atau badan-badan negara, serta hubungan-hubungan baik vertikal maupun horizontal antar organ-organ badan tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah semua benar. Apa yang dimaksud hukum dasar negara? Hukum dasar negara Indonesia apa? Itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 6 yang bukan merupakan dampak atau akibat dari dekret Presiden 5 Juli 1999 adalah, jadi dekret Presiden ini dikeluarkan karena beberapa alasan. Yang pertama ini Undang-Undang Dasar sementara itu bukan konstitusi yang sah. UUDS itu bukan konstitusi yang sah, hanya sementara. Yang kedua, lembaga konstituante ini belum berhasil menetapkan konstitusi yang baru. Dia nggak berhasil membentuk konstitusi yang baru. Yang ketiga ini tidak ada partai politik yang bersedia membahas konstitusi. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 dianggap cocok untuk Indonesia. Itu adalah dasar-dasar alasan dikeluarkannya dekret Presiden. Lalu apa dekret Presiden? Dekret Presiden tanggal berapa? 5 Juli 1959. Isinya adalah yang pertama, dibubarkan konstituante, diberlakukannya kembali UUD 1945, tidak berlakunya UUDS 1950. Lalu yang terakhir, dibentuknya MPRS dan DPAS. Maka jawaban yang paling tepat karena kecuali atau yang bukan merupakan yang D ya, nggak ada DPRS, adanya MPRS. Yang bukan merupakan nomor 7, yang bukan merupakan alat-alat kelengkapan MPR. Ya, kelengkapan MPR adalah alat-alat kelengkapan MPR itu ada 4. Yang pertama ada pimpinan MPR, yang kedua badan pekerja MPR, yang ketiga komisi MPR, dan keempat panitia ad hoc MPR. Jadi yang bukan merupakan alat-alat kelengkapannya yaitu yang C, pembantu MPR. Lalu kalau alat-alat kelengkapan DPR apa? Yang pertama ini pimpinan, yang kedua komisi dan subkomisi, yang ketiga badan musyawarah, badan urusan rumah tangga, badan kerjasama antar parlemen, badan lain yang dianggap perlu, dan panitia-panitia. Kalau alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi, panitia-panitia. Nomor 8, Menteri-Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 17. Dikatakan bahwa pasal 17 ayat 1 Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Ayat 2-nya Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kalau pasal 18 apa? Pasal 18 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Itu ayat satunya. Ada beberapa ayat. Lalu selanjutnya pasal 16. Pasal 16 dikatakan bahwa Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan memberikan pertimbangan kepada Presiden yang sebenarnya diatur dalam undang-undang. Pasal 12, Presiden menyatakan bahwa keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dalam undang-undang. Kayak sekarang ya, lagi pandemi, itu Presiden menyatakan keadaan bahaya. Lalu selanjutnya pasal 19 yaitu menyatakan bahwa pasal 18 ini ada 18A dan 18B ya. Pasal 19 menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Itu ayat satunya. Nomor 9, berkenaan dengan perubahan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR nomor 4 /MPR/1983 tentang TAP MPR nomor 4 tahun 83 ini tentang C, referendum. Ya, ini tentang C ya. Ini jawabannya C ya, referendum. Sementara kalau ya, interpelasi, budget, mosi tidak percaya, angket, ini diatur di mana? Kalau misalnya ini diatur oleh undang-undang, bukan TAP MPR. Nah, undang-undang dikeluarkan oleh siapa? Disetujui oleh DPR. Jadi bukan TAP MPR ya. Kalau TAP MPR nomor 4 ini dia tentang referendum.
Nomor 10. Penyebab utama menyerahnya Jepang kepada sekutu adalah, jawaban ada beberapa alasan Jepang untuk menyerah kepada sekutu ya. Antara lain, yang pertama ada serangan dari Uni Soviet ke Manchuria yang memporak-porandakan Kwantung Army, yaitu pasukan darat Jepang yang terkuat. Yang kedua, ada juga 2 bom atom yang telah diledakkan di atas kota Hiroshima dan Nagasaki. Lalu ada juga pengeboman konvensional oleh Amerika Serikat yang dilakukan sejak 1944 dan telah memporak-porandakan kota-kota di Jepang, jadi bom-bom kecil. Tapi sebenarnya alasan utama kenapa si Jepang ini menyerah kepada sekutu adalah kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Langsung di situ kekuatan Jepang itu langsung menurun secara drastis. Jawabannya adalah E. Nomor 11. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertama. Hasil sidang tersebut adalah, jadi si PPKI ini sebenarnya mengadakan 3 kali sidang. 3 kali sidang aja. Yang pertama sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sidang kedua 19 Agustus 1945, sidang ketiga 22 Agustus 1945. Nah, hasil sidang PPKI yang pertama yaitu mengesahkan, ya pada tanggal 18 ya. Yang pertama ini mengesahkan UUD 1945, lalu mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga membentuk komite nasional. Makanya jawabannya yang paling tepat adalah yang E ya, A, B, C benar. Lalu sidang kedua tanggal 19 Agustus, isinya apa sih? Yang pertama membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi. Apa aja 8 provinsi? Ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Ada gubernur-gubernurnya nih. Ya baca sendiri aja, coba cari. Yang kedua membentuk komite nasional daerah. Dan yang ketiga membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Ada departemennya ada apa aja? Yang pertama ada Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Pengajaran, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Keamanan Rakyat, Departemen Penerangan. Dan ada 4 non-departemen. Lalu yang hasil sidang kedua yang terakhir adalah membentuk Tentara Rakyat Indonesia, TRI. Lalu hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus ini ketiga ya, sidang PPKI ketiga. Yang pertama ini menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. KNIP ini resmi terbentuk sebanyak 137 anggota. Hasil sidang selanjutnya yaitu membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nomor 12, buku Max Havelaar dikarang oleh titik-titik. Ini udah sering dibahas ya, udah sering didengar lah. Buku Max Havelaar itu dikarang oleh Douwe Dekker yang B. Lalu siapa itu Van den Bosch, Raffles, Dendels, sama J.P. Kuhn? Nah, si Van den Bosch ini nama lengkapnya adalah Johannes van den Bosch. Itu merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43. Ia memerintah antara tahun 1830 sampai 1834. Yang paling terkenal di masa Gubernur Van den Bosch ini adalah tanam paksa atau kultur stem cell. Selanjutnya ada Raffles atau Thomas Stamford Raffles. Nah, dia ini merupakan gubernur juga, gubernur letnan Hindia Belanda yang terbesar. Nah, ya ini adalah seorang warga negara Inggris. Jadi si Raffles ini diangkat sebagai letnan gubernur Jawa pada tahun 1811 ketika kerajaan Inggris mengambil alih jajahan-jajahan kerajaan Belanda. Lalu tak lama ia kemudian dipromosikan menjadi gubernur Sumatera. Nah, ketika kerajaan Belanda diduduki oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Lalu ada Herman William Dendels. Herman William Dendels ini dia seorang politikus Belanda yang jadi gubernur jenderal Hindia Belanda juga ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Yang paling terkenal pada masa Dendels ini adalah pembangunan jalan dari
Anyer hingga Panarukan. Lalu ada JP Kuhn. JP Kuhn itu singkatan dari Jan Peterson Kuhn. Dia merupakan gubernur jenderal VOC, tapi bukan Hindia Belanda ya, gubernur jenderal VOC. Nah, pada masa-masanya ini, pada masa-masa JP Kuhn ini masa-masa kehancuran VOC karena terjadi banyak korupsi-korupsi yang menghancurkan VOC itu dari dalam, korupsi-korupsi para pejabat VOC-nya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah Max Havelaar. Oke, nomor 13. Alasan dikeluarkannya Deklarasi Juanda adalah apa sih Deklarasi Juanda? Jadi Deklarasi Juanda itu adalah pengumuman pemerintah yang dirumuskan oleh Perdana Menteri Indonesia waktu itu, yaitu Insinyur Haji Juanda Kartawijaya tentang wilayah perairan negara Republik Indonesia. Pada tanggal kapan deklarasi? Deklarasinya itu pada tanggal 13 Desember 1957. Yang intinya itu adalah menyatakan bahwa batas laut teritorial Indonesia itu yang semulanya 3 mil menjadi 12 mil, dihitung dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau di Indonesia. Nah, apa aja sih latar belakangnya itu dikeluarkan Deklarasi Juanda? Yang pertama ini wilayah laut Indonesia itu terlalu sempit. 3 mil itu terlalu sempit, maka diubah menjadi 12 mil karena masih banyak potensi-potensi dari maritim yang bisa dioptimalkan oleh Indonesia. Nah, karena si lautnya ini cuma 3 mil, jadi si kapal-kapal laut asing tuh bebas keluar masuk dan mengeksploitasi laut-laut di Indonesia gitu. Yang kedua itu yang tadi, kapal asing bebas masuk menyebabkan kerugian bagi Indonesia. Terus yang ketiga, peraturan lamanya itu hanya menguntungkan pihak Belanda. Kenapa? Karena peraturan ini juga menyulitkan Indonesia untuk upaya menjaga keutuhan NKRI. Lalu yang keempat, tidak ada lagi laut bebas di Indonesia. Tidak ada, cuma ya udah 3 mil aja yang bisa di laut teritorialnya. Yang kelima, kebijakan pemerintah terhalang oleh terbatasnya wilayah Indonesia. Jadi yang paling tepat itu alasan utama dikeluarkannya Deklarasi Juanda itu adalah C, untuk melindungi kekayaan negara Indonesia, kekayaan dalam maritim ya. Oke, nomor 14. Untuk mendapatkan keadilan pertama bagi rakyat adalah pada tingkat peradilan negeri, sedangkan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai. Jadi gini, dalam sebuah peradilan pertama kan ada putusan, sehingga menghasilkan putusan nih. Pengadilan yang pertama ada tuntutan, lalu diadili, lalu diputuskan. Itu di pengadilan pertama, yaitu pengadilan negeri. Selanjutnya, kalau misalkan si yang diputusnya itu dia mengajukan keberatan, selanjutnya adalah keberatan. Keberatan itu mengajukannya kepada pengadilan negeri. Kalau misalnya dia merasa keberatan pada putusannya itu, dia memberikan bukti-bukti baru, dia memberikan bukti-bukti lain dan menyatakan dia keberatan. Habis itu kalau misalnya dia masih diputus, dia gagal keberatannya itu, dia masih bisa mengajukannya lagi, yaitu mengajukan banding dengan membawa bukti-bukti baru. Syaratnya adalah membawa bukti-bukti baru. Banding ini mengajukannya udah bukan peradilan tingkat pertama lagi, bukan ke pengadilan negeri lagi, tapi ke pengadilan tinggi, udah berubah. Ketika di pengadilan tinggi dia ngajuin banding, dia gagal, dia boleh ngajuin lagi yang terakhir, itu adalah kasasi. Itu dia mengajukannya ke Mahkamah Agung. Nah, jadi pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung itu berfungsi sebagai peradilan banding dan kasasi. Banding ke pengadilan tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali apa sih bedanya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi? Jadi yang pertama itu, Mahkamah Agung ini untuk mengadili pada tingkat kasasi atau tingkat lanjut. Terus kalau Mahkamah Konstitusi itu mengadili pada tingkat pertama dan akhir yang putusannya bersifat final. Jadi kalau misalnya Mahkamah Agung bisa lanjut ke kasasi, kalau Mahkamah Konstitusi kalau udah memutuskan dia bersifat final. Untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, untuk menguji peraturan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi dia menguji di bawah peraturan UUD 1945 itu relevan nggak dengan UUD 1945 kayak gitu. Lalu nomor 2 nih, Mahkamah Agung ini menguji peraturan perundang-undangan juga di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi menguji peraturan yang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi ingat-ingat lagi ya hierarkinya ya. Terus kalau misalnya MK ini yang kedua memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Lalu yang nomor 3 untuk Mahkamah Agung, dia mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Terus yang ketiga untuk Mahkamah Konstitusi, memutuskan pembubaran partai politik. Lalu dia juga bisa memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum gitu. Nah, kita fokus di berdasarkan poin-poin ABCDE-nya ini ya. Kita bisa fokus di mengenai menguji peraturan yang di bawah undang-undang terhadap undang-undang kan untuk Mahkamah Agung. Kita lihat peraturan pemerintah di bawah undang-undang apa enggak? Iya. Keputusan presiden? Iya, itu dia di bawah undang-undang. Keputusan menteri di bawah undang-undang apa enggak? Enggak ya, dia nggak di bawah undang-undang. Peraturan daerah di bawah undang-undang apa enggak? Kalau peraturan daerah ini masuk ke otonomi daerah, dia diberikan keleluasaan kepada daerah. Lalu undang-undang produk DPR, iya undang-undangnya juga. Jadi yang Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali keputusan menteri dan peraturan daerah. Di sini jawabannya ada 2 ya.